Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester kami dengan mata kuliah Usul Fikih 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana, MPDI. Materi yang pertama itu adalah pengertian huruf yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia Azhara. Jadi materi huruf ini, pengertian dari materi huruf itu ada dua, dari secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa itu mata'arafahun nasu wa'taduhu minal aqwali wal aqwali. Secara bahasa, urf itu adalah sesuatu yang sudah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia, baik secara perbuatan juga ucapan. Terus kalau secara istilah, itu adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan mereka itu berdiri di atasnya, berupa setiap perbuatan yang telah tersebar di antara mereka. Jadi dari pengertian yang udah aku sampaikan tadi, pengertian urf secara bahasa dan istilah menunjukkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan setiap kebiasaan setiap masyarakatnya, selagi perbuatan itu tidak keluar dari hukum syariat Islam. Nah, setahu saya di dalam materi urf ini juga ada kategorisasinya. Tapi apa aja ya kategorisasinya? Nah, kalau menurut saya kategorisasi adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan dalam masyarakat. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada urf shahih, yang kedua ada fasid, yang ketiga ada mutaraddid. Urf shahih ini yang diterima oleh masyarakat adalah urf yang diterima atau yang sah oleh umat Islam. Maksudnya itu urf ini ialah urf yang sah yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sedangkan urf fasid ini yang tidak diterima, kebalikannya yang dari urf shahih tadi, yang tidak diterima oleh syariat Islam. Nah, yang ketiga itu ada urf mutaraddid, yaitu bisa dibilang yang tidak jelasnya di tengah-tengahnya mereka itu. Jadi kalau urf yang pertama itu kan tadi urf shahih itu berarti diterima, Yang diterima. Kalau yang fasid itu yang tidak diterima, dengan yang terakhir tadi yang Mutaraddid. mutaraddid itu yang tidak Tidak jelas. jelas. Nah, jadi yang hukumnya itu masih belum jelas. Ya. Nah, kira-kira kan dari dijelaskan tadi pengertian tentang urf itu, kira-kira ada nggak sih contohnya? Contoh gitu. Contoh dari urf? Iya. Ada. Contoh dari urf itu ada dua, yaitu urf amali sama urf qauli. Kalau amali itu kan perbuatan, kalau qauli itu ucapan. Nah, urf amali, contoh dari urf amali itu ada suatu kebiasaan manusia yang melakukan jual beli dan serah terima tanpa adanya lafaz. Lafaz itu akad lisan, dan kebiasaan membagi mahar dalam suatu pernikahan yang menjadi yang disegerakan dan yang ditangguhkan. Dan mereka memakan gandum, beras, daging kambing atau daging sapi. Jadi transaksi yang seperti ini itu dianggap sah karena sudah menjadi kebiasaan yang dipahami bersama dan tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam. Dan ada juga satu lagi contoh dari urf qauli. Kalau contoh dari urf qauli itu kebiasaan masyarakat menggunakan kata anak untuk laki-laki saja dan tidak menggunakan kata daging untuk ikan. Jadi seperti itu. Nah, di antara tiga tadi itu ada juga contohnya nggak, Nay? Ada. Pengetahuan saya itu yang pertama ada urf shahih. Saya contohnya ini ada di surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, yang kedua itu adalah fasid, yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa halallahu
berbunyi wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, yang artinya Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahuinya. Itu nanti. Oh, gitu. Berarti itu contohnya dari dalil Al-Qur'an ya? Ya, langsung dari Al-Qur'annya. Oh iya, Nay. Jadi sebenarnya urf ini juga ada kehujahannya loh. Oh iya. Iya. Jadi ada kehujahannya itu la ya'malu bil urf fasid. Tidak boleh menggunakan urf yang rusak karena bertentangan dengan hukum syariat. Terus yang kedua, amal urfus shahihu famak qabul. Adapun urf yang benar maka diterima dalam hukum peradilan. Terus yang terakhir, wa qala ulama'u al-'adatu syari'ati muhakkamah. Para ulama berkata kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. Jadi itu naik 3 kehujahannya. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus hati-hati dan pilih-pilih dulu dalam kebiasaan itu. Kita harus mikir dulu nih, nah kebiasaan ini sesuai dengan syariat atau tidak. Nah, di sini juga ada kedudukan adat atau urf itu loh. Apa tuh? Nah, kedudukan urf atau adat ini dalam hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis tidak secara langsung menyebutkan kata adat atau urf, namun terdapat beberapa ayat atau hadis yang menunjukkan pentingnya adat atau urf itu yang di dalam Islam. Nah, analisisnya itu Islam sangat menghargai kebiasaan masyarakat, apalagi ke arah yang lebih baik. Jadi kedudukan ini bisa dibilang dengan pentingnya atau Asalkan ya kebiasaan itu tidak melanggar dengan syariat. ya. Inilah pengertian urf yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jikapun ada salah kata, kami juga mohon maaf. Mungkin kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.